A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Administrasi Pendidikan, Kelompok 9. Baik teman-teman sekalian, adapun pada video kali ini di mata kuliah evaluasi program yang diampu oleh Ibu Sri Hastuti SPD MPD, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang mengorganisasikan data, prosedur analisis data, pengolahan dan interpretasi data. Nah teman-teman, dengan memahami pentingnya mengorganisasikan, menganalisis, mengelola, dan menginterpretasi data dalam pendidikan, maka video ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana pengelolaan data dapat meningkatkan efektivitas institusi pendidikan melalui pemahaman yang lebih baik tentang prosedur analisis data, pengelolaan data, dan interpretasi data. Diharapkan bahwa institusi pendidikan dapat mengambil langkah-langkah yang lebih tepat dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk pada video pembahasan kali ini. Yang pertama yaitu mengorganisasikan data. Mengorganisasikan data dalam konteks evaluasi program pendidikan merupakan proses penyusunan dan pengaturan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber terkait dengan program pendidikan yang dievaluasi. Langkah-langkah ini dilakukan untuk memudahkan analisis data, memahami temuan, dan membuat keputusan yang berdasarkan hasil evaluasi. Dalam pengorganisasian data, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti pengelompokan data berdasarkan kategori atau sejenisnya, penentuan struktur data, dan penggunaan sistem manajemen berbasis data yang tepat. Dengan pengorganisasian data yang baik, maka data akan tersusun dengan rapi dan mudah diakses, sehingga dapat membantu dalam pengembalian keputusan yang lebih baik dan efektif. Pengorganisasian data menurut undang-undang dapat diartikan sebagai proses penataan dan pengelompokan data sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut para ahli, pengorganisasian data adalah fungsi manajemen yang dinamis, melibatkan penentuan pekerjaan, pengelompokan tugas, dan membagikan pekerjaan kepada karyawan, serta penentuan hubungan-hubungan. Selain itu, pengorganisasian data juga dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Dengan data yang tersusun dengan baik, maka pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Hal ini dapat membantu dalam mengoptimalkan kinerja organisasi atau perusahaan. Adapun langkah-langkah yang umumnya terlibat dalam mengorganisasikan data dalam evaluasi program pendidikan, yang pertama yaitu identifikasi data yang diperoleh, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga validasi dan verifikasi data, yang keempat pengorganisasian data, yang kelima yaitu membersihkan data, keenam analisis data, yang ketujuh interpretasi dan penyajian hasil, dan yang terakhir yaitu tindak lanjut. Bagian B, prosedur analisis data. Nah, dalam konteks pembahasan prosedur analisis data, penting untuk menyoroti bahwa prosedur ini memiliki peran yang sangat penting dalam evaluasi program. Nah, menurut Miles and Huberman 1992,
analisis data model interaktif ini memiliki 3 komponen, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Nah, analisis data menurut Sugiono 2018 adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menyebarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Nah, sedangkan menurut Moleong 2017, analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Adapun beberapa langkah umum dalam prosedur analisis data dalam konteks mata kuliah evaluasi program. Nah, yang pertama itu persiapan data. Langkah awal dalam prosedur analisis data adalah persiapan data. Ini melibatkan pengumpulan data yang relevan sesuai dengan tujuan evaluasi program. Nah, yang kedua, pembersihan data. Nah, setelah data itu terkumpul, langkah selanjutnya adalah pembersihan data. Nah, ini melibatkan identifikasi dan koreksi kesalahan data yang hilang atau data yang tidak relevan. Nah, yang ketiga itu ada eksplorasi data. Ini melibatkan penggunaan teknik statistik, deskriptif, dan visualisasi data untuk mengidentifikasi tren atau pola yang muncul. Nah, yang keempat ada analisis kuantitatif. Nah, jika data yang dikumpulkan bersifat kuantitatif, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis kuantitatif. Ini dapat mencakup penggunaan statistik inferensial untuk menguji hipotesis, analisis regresi untuk mengevaluasi hubungan antara variabel atau analisis lainnya sesuai dengan tujuan evaluasi program. Nah, yang kelima ada analisis kualitatif. Nah, ini melibatkan pengkodean, kategorisasi, dan interpretasi data kualitatif yang terkumpul dari wawancara, observasi, atau analisis dokumen. Nah, yang keenam itu ada interpretasi hasil. Nah, interpretasi hasil ini harus memperhitungkan konteks program, tujuan evaluasi, dan pertanyaan penelitian yang diajukan. Nah, yang ketujuh ada penyajian hasil. Nah, hasil dari analisis data disajikan dalam bentuk laporan evaluasi yang komprehensif. Nah, laporan ini mencakup temuan-temuan utama, rekomendasi untuk perbaikan, dan implikasi kebijakan yang mungkin timbul dari evaluasi program itu sendiri. Nice. Selanjutnya yaitu bagian C, pengolahan dan interpretasi data. Pengolahan data adalah segala macam pengolahan terhadap data atau kombinasi-kombinasi dari berbagai macam pengolahan terhadap data untuk membuat data itu berguna sesuai dengan hasil yang diinginkan dapat segera dipakai.
Menurut Yogianto 2005, pengolahan data adalah manipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih berguna dan berarti. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengolahan data merupakan kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan masukan berupa data yang menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk tujuan sesuai dengan yang direncanakan. Interpretasi data adalah proses meninjau data dan sampai pada kesimpulan yang relevan dengan menggunakan berbagai metode analisis. Analisis data membantu penelitian dalam mengkategorikan, memanipulasi, dan meringkas data untuk menjawab pertanyaan krisis. Interpretasi data adalah proses memberikan makna terhadap pola-pola atau keteraturan-keteraturan yang ditemukan dalam sebuah penelitian. Secara umum, ada beberapa tujuan utama dari pengolahan data dan interpretasi data. Yang pertama yaitu meningkatkan pengambilan keputusan. Pengolahan data yang baik memungkinkan organisasi atau individu untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi. Yang kedua itu mendukung perencanaan dan strategi. Data dapat digunakan untuk merencanakan dan mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga yaitu meningkatkan kinerja operasional. Pengolahan data yang efisien dapat membantu meningkatkan kinerja operasional suatu organisasi. Yang keempat, mengidentifikasi peluang dan risiko. Data dapat digunakan untuk mengidentifikasi peluang baru dan mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi. Yang kelima itu mendukung inovasi. Data dapat menjadi sumber inspirasi untuk inovasi baru, meningkat. Yang keenam yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan memahami data pelanggan, organisasi dapat meningkatkan pelayanan dan produk mereka untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan dengan lebih baik. Yang terakhir yaitu mengoptimalkan biaya dan sumber daya. Dengan menganalisis data operasional dan keuangan, organisasi dapat mengidentifikasi secara umum, mengoptimalkan penggunaan sumber daya mereka, dan mengurangi biaya yang tidak perlu. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami presentasikan dapat memberi manfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.